Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Bersama saya, Fadila Ayu dari kelas 11 US. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah demokrasi masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Ada kemungkinan besar presiden bisa menjadi diktator. Maka dengan maklumat wakil presiden dibentuklah sejumlah partai politik yang kemudian menjadi dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Yang kedua adalah demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi yang tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Demokrasi parlementer berakhir karena dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang sedang berjalan. Yang ketiga adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Tiga kekuatan politik yang utama pada masa ini adalah Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik utamanya adalah menggabungkan sistem kepartaian, terbentuknya DPR dan GR. Basic human right menjadi sangat lemah, puncak dari semangat anti kebebasan pers, dan sentralisasi kekuatan semakin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada hanya pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislasi terhadap eksekutif. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi Pancasila yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 dekade ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan yang baru. Ciri khas Orde Baru ditandain oleh dominannya peranan ABRI birokratis dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, dan juga campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik. Masa mengambang monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non-pemerintahan. Yang kelima adalah demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kebijakan ini berpuncak dengan di amandemen UUD 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Demokrasi pada era reformasi adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Pemilu yang dilaksanakan pada 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Penyelenggaraan kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Terdapat kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, dan berlakunya sistem multipartai dalam sebuah pemilu.
Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Saran dan kritik diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih semuanya.